there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bro Channel pendidikan dan pembelajaran yang ingin selalu berbagi info dan tutorial dengan sahabat Bro Channel dimanapun berada. Saya selalu berharap semoga sahabat Bro Channel semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat Bro Channel dimanapun berada, untuk mengedit video yang telah kita buat di Android kita menggunakan aplikasi editor video yang namanya KineMaster di sini. Jadi kita klik pada KineMaster. Nah ini. Kemudian di sini ada, kalau kita edit, kita masuk dulu ke bagian ini plus ya, kita klik. Kemudian kita pilih rasio. Kita menggunakannya 16:9 atau 9:16 atau 1:1, tergantung kita membuat videonya. Ketika kita membuat video dengan landscape seperti ini, nah ini 16:9 ini yang direkomendasi oleh YouTube. Maka ketika kita merekam suatu kejadian atau momen-momen yang penting, usahakan Android kita dibuat landscape. Oke, kita klik pada 16:9 ini. Nah ini layar kosong hitam ini ya, kita akan memasukkan mana video yang akan kita edit. Kita klik di sini ya, kemudian cari video yang mau diedit. Nah kita klik, biasanya akan pada galeri ya, kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik ini dua video ini. Jadi di sini mengeditnya akan kita potong yang tidak penting dan akan kita gabungkan dua atau beberapa video. Kemudian kita kasih judul, kita perbesar volume dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud editing video di sini. Nah kita masukkan yang pertama ini. Kemudian kita pilih ya ini. Nah ini udah masuk berarti ini video pertama udah masuk. Kemudian video yang kedua berikutnya adalah yang ini. Nah ini sebagai contoh, saya hanya mengambil dua video yang akan kita gabungkan. Nah kemudian kita cek di sini dengan centang diklik, kemudian kita klik di sini untuk play, untuk melihat mana yang harus dihapus. Nah ini kan PowerPoint ya, ini kan baru masuk ke sini ya. Nah maka di sini kita mulai dari, nah ini mulai dari sini ya, ini garis ini yang ada 0008. Nah pada detik ini kita potong dengan cara klik di sini ya, diklik, kemudian ada tanda gunting ya, ada tanda gunting, kita klik, ada tanda gunting, kemudian kita klik pada gunting ini ya, klik. Nah di sini ada pangkas ke kiri, pangkas ke kanan atau dibagi. Kita karena ini yang ke kiri itu tadi tidak kita pakai, maka kita pangkas ke kiri. Kita klik pada pangkas ke kiri. Nah setelah pangkas ke kiri, kemudian kita klik pada centang. Nah sehingga video akan langsung menuju ke pertama ini. Nah oke, ini yang pertama. Jadi dipotongnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ketika di sini dalam perjalanan juga ada yang apa istilahnya mau dibuang ya, tinggal kita klik ya. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah di sini ini tanda ini penghubung antara video pertama dan kedua, perlu kita buatkan transisinya. Nah kita klik pada ini, pada file ini ya, kita klik, kemudian ada tanda merah ya. Kemudian di sini pada efek transisi kita pilih. Jadi silakan nanti Bapak dan Ibu cek satu persatu, misalnya ini. Nah apakah mau seperti ini? Nah kalau seperti ini, nah ini, atau mungkin seperti ini, yang kedua ini ya. Nah, itu yang namanya efek transisi ya. Kemudian kalau sudah dipilih misalnya ini, kita centang, klik pada centang. Nah maka ketika
kita setel dari sini, nanti transisinya akan kelihatan. Misalnya kita play. Nah, ini. Ya, ini juga sebenarnya bisa diatur. Durasinya ini ada 0,5, 1, 1,5, 2. Misalnya kita pilih yang 2. Nah, ini. Maka kecepatan dari apa istilahnya? Nah, kita lihat perbedaannya. Tadi yang pertama 1,5, sekarang 2. Nah, ini. Nah, ini seperti ini. Jadi ada efek transisi itu bisa diganti, terserah, nanti kita lihat. Oke. Nah, ini sudah. Misalnya ini sudah kita potong, misalnya ada terlalu panjang, kita klik di sini, kemudian potong lagi, potong kanan, ya, klik pada gunting, kemudian klik kanan. Nah, ini. Nah, maka kita tinggal segini. Kemudian ini yang pertama. Nah, sekarang kalau kita akan memperbesar volume, ya, kita klik. Jadi volume yang rekaman asli dengan yang ada di editing ini bisa kita perbesar dengan cara klik pada ini, ya, diklik. Kemudian akan keluar seperti ini. Nah, ini pada speaker kita klik, kemudian kita naikkan ke atas ini, yang ini. Naikkan ke atas. Kemudian yang ini kita turunkan sedikit ke bawah. Nah, kemudian di sini kita kompres suaranya biar tidak besar banyak. Nah, kita klik, kita geser. Kemudian kita klik pada centang. Oke. Nah, setelah itu kita juga bisa misalnya mempercepat durasi suara kita. Jadi kadang-kadang kita ngomong lembek, ya, dipercepat pun bisa. Dengan cara apa? Tadi klik, ya, ini diklik. Kemudian di sini ada kontrol kecepatan. Nah, klik kontrol kecepatan. Kemudian kecepatannya ini bisa digeser, ya. Ini 1 kali 1,25, 1,5. Nah, pokoknya ini ada skalanya. Kita klik misalnya 1 saja. Nah, itu akan mempercepat. Kemudian kita geser ke atas di sini. Nah, pertahankan nada ini supaya nadanya tetap sama seperti yang kita rekam. Kita klik di sini, geser ke kanan. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini pun kalau pada video pertama kita centang dulu, klik pada centang. Kalau video kedua ini sudah dibuat seperti itu supaya tidak mempengaruhi kecepatan ketika kita mentransfer, ya, maka yang video pertama juga ini harus kita samakan. Nah, speakernya, nah, kita klik, kemudian kompresor kita geser, ya. Nah, kemudian ini dinaikkan ke atas, kemudian ini naik turunkan ke bawah. Nah, ini kemudian klik pada centang ini. Nah, kemudian berikutnya kecepatan, kontrol kecepatan juga sama, klik. Kemudian tadi kan satu apa istilahnya gerakan ini, ya, satu. Nah, kita geser satu saja. Nah, kemudian kita geser ke atas. Nah, yang ini pertahankan nada, klik. Kemudian klik pada centang. Nah, ini akan membuat suara, ya, kecepatan suara dan kecepatan video itu sama, sehingga tidak problem ketika kita mentransfer. Nah, ini selanjutnya ini juga kita akan menambah, misalnya di sini akan kita tambahkan, ya, intro. Tinggal masukkan di sini, klik media. Nah, tentunya intronya itu bisa kita siapkan lebih dahulu. Nah, intro yang diambil saya biasanya kalau sudah buat satu, yaitu satu, kemudian saya potong kadang-kadang. Tetapi nah, ini misalnya ada, bukan dari sini, kita klik yang ada intronya. Nah, ini misalnya. Nah, ini intro yang ini saya ambil pada video yang lain, ya, tetapi kita harus memotongnya terlebih dahulu supaya, nah, ini misalnya kita klik di sini, ya, intronya, kita setel intronya. Nah, ini. Nah, di sini harus kita potong, klik di sini, ya, ini diklik, kemudian kita pilih klik pada gunting, kemudian karena yang dipotong semuanya maka klik pada pangkas kanan. Nah, maka di sini adalah video yang kita intro yang kita masukkan. Nah, ini pun di sini kita akan memasukkan transisi. Kita klik,
Nah, kemudian transisinya kita coba, saya sukanya yang ini, yang ini. Maka kita klik di sini, kemudian kita klik pada centang, maka hasilnya, nah ini, kita bisa melihat hasilnya. Jadi memang sebelum diupload ke YouTube itu harus dibuat atau diedit dulu. Nah, akhirnya kan seperti ini. Oke. Itu memasukkan intro. Selanjutnya kalau kita di akhir ini juga masih kosong. Setelah video berakhir kita akan menambahkan tulisan misalnya jangan lupa subscribe atau like, comment, and subscribe. Maka di sini kita klik di sini pada media, kita klik, kemudian kita pilih warna latar belakangnya apa. Ini banyak sekali ya. Nah, ada yang gambar dan lain sebagainya. Kalau warnanya hitam kita klik hitam, maka di sini warna ini hitam. Kemudian kita tulis, tulis misalnya kita klik centang, kita tulis. Untuk menulis kita lihat di lapisan, klik pada lapisan, kemudian klik pada teks. Nah, kemudian kita tulis jangan lupa like, comment, subscribe. Kita klik di sini. Nah, maka akan ada tulisan seperti ini. Nah, terserah kita akan jadi satu baris atau dua baris. Kalau kita jadikan dua baris, maka kita klik di sini pada keyboard di atas ini tanda keyboard, kita klik, kemudian kita masuk di sini misalnya jangan lupa. Nah, di sini kliknya di sini, kemudian kita klik enter ini. Nah, maka akan jadi dua baris. Nah, setelah itu kita coba bentuk hurufnya. Nah, ini bentuk huruf di sini, kita klik di sini. Nah, mau cari yang mana? Di sini banyak ya. Apa dalam bentuk Latin misalnya ini, kita pilih ini ya. Kemudian kita centang. Nah, maka akan ada tulisan seperti ini. Kemudian warnanya jangan putih, kita klik pada warna putih ini, nanti akan keluar berbagai warna, misalnya hijau, kita klik hijau, kemudian klik tanda conteng ini ya, bahwa kita memilih hijau. Nah, kemudian kita klik conteng di sini. Nah, maka ada tulisan seperti ini warnanya hijau. Bisa diperbesar, klik, nah, diperbesar. Nah, kemudian ketika kita akan memasukkan animasi masuk, misalnya kita klik di sini, animasi masuknya, nah kita ambil, saya suka yang pop, kita klik pop. Nanti sahabat bro channel bisa mencoba-coba ya. Ini yang pop seperti ini. Oke, kemudian klik pada centang. Ya. Oke, berarti animasi masuknya sudah. Nah, kita pun bisa memperpanjang ini. Ini background hitam ini kita klik. Nah, kemudian kita perpanjang. Ini tulisannya juga kita perpanjang sehingga durasinya agak panjang. Nah, kemudian di sini ada animasi keluar. Klik animasi keluar, nah, memudar. Maka terakhir akan seperti ini. Kemudian kita bisa geser ini jadi dua misalnya. Nah, maka kalau sudah, nah ini juga ada transisi. Kita klik di sini untuk transisinya. Misalnya, nah kita pilih yang lain. Nah, kita pilih yang ini. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ini berarti terlalu cepat ya. Pada transisinya, kita ganti misalnya, nah ini, sehingga akan seperti ini. Play. Nah, ini namanya mengedit ya. Oke, kalau sudah yakin, kita coba. Nah, kita transfer di sini ke videonya. Ini untuk mentransfer, berarti klik di atas ya, ditransfer, kemudian nah ini video yang tadi kita buat, kita klik lagi, kemudian kita share di sini, kita klik. Nah, nanti akan diekspor ya. Kita mau ngambil ini, ada 540p ya untuk resolusi, kemudian ada tingginya 15, kita menggunakan resolusi yang 720. Nah, kemudian di sini
24 atau sinema. Nah, perlu diingat, resolusi yang tinggi dan bingkai yang besar ini juga menyebabkan file yang kita buat itu semakin besar. Nah, kalau saya biasanya menggunakan yang 720 resolusinya, tapi bingkainya menggunakan yang 15. Jadi di sini, nah ini. Nah, kemudian baru kita klik pada ekspor. Nah, ini mulai mengekspor, nanti hasilnya berupa video yang siap kita upload. Nah, ini kenapa salah? Nah, ini biasanya kesalahan ini karena kita resolusinya terlalu tinggi atau mungkin bingkainya terlalu besar, maka kita turunkan resolusinya ke 540. Sebenarnya tidak apa-apa, hanya gambarnya tidak begitu jelas sekali seperti yang resolusi, apalagi yang full HD ini ya 1080. Nah, kita coba ke sini, kemudian kita ekspor lagi supaya berhasil video ini. Oke, proses menuju ke finishing ya. Nah, ini berarti kita sudah selesai. Nah, ini biasanya kita akan melihat video yang kita edit ini, hasil dari transferan ya, ekspor ini tadi ada di galeri. Kita lihat misalnya, kita coba masuk ke galeri kita. Nah, kita masuk ke galeri. Nah, ini berarti video tadi yang kita lihat atau yang kita edit, kita cek di sini. Kita play. Nah, ini berarti sudah siap kita upload. Oke. Sekarang bagaimana cara mengupload video ini ke channel YouTube yang telah kita buat ya. Nah, kita masuk ke YouTube. Nah, di sini ada logo YouTube. Nah, kita klik di sini. Nah, kemudian ini adalah akun yang akan kita masuki. Nah, kalau di sini ada gambar ya, gambar saya misalnya, karena ini punya saya ya, berarti kita sudah masuk. Tetapi kalau belum, kita klik di sini untuk sign in. Nah, kita coba klik di sini walaupun sudah ada gambarnya. Nah, kita mau uploadnya di mana? Nah, kita coba klik. Nah, ini kebetulan di sini hanya ada satu akun yang saya gunakan, maka kita langsung upload di sini. Tetapi kalau kita memiliki email atau akun lebih dari satu, maka kita klik pada email ya, yang akan kita upload video ini. Nah, karena ini saya hanya satu, maka berarti saya akan masuk ke dua channel. Tinggal klik my channel atau channel Anda. Tapi di sini, nah ini channel yang sudah saya masukin. Tinggal untuk mengupload, berarti di sini kita harus geser ke atas. Nanti ada tanda plus. Nah, ini tanda plus. Nah, kita klik tanda plus ini. Kemudian di sini ada upload video. Kita klik. Kemudian masuk ke galeri. Nah, ini yang akan kita upload. Kita klik. Nah, kemudian di sini ada tulis judul ya. Judulnya apa? Kemudian tambahkan deskripsi. Misalnya judulnya tentang wisata Kali Bakung misalnya. Nah, kemudian judulnya di sini dibuat judul. Kemudian di sini deskripsinya, misalnya dilaksanakan pada tanggal berapa, bersama siapa dan lain sebagainya. Kemudian di sini harus dalam tanda publik. Kalau masih belum publik, maka publik harus diklik. Ini artinya apa? Artinya ketika ini sudah diupload, maka akan dilihat oleh umum, oleh siapa saja. Nah, bukan lokal. Nah, ini. Nah, di sini. Nah, bahkan di sini ada lokasi atau galeri dan sebagainya, ini karena ini hanya menentukan lokasi di sekitarnya. Jadi di sini pastikan ini publik supaya bisa dilihat oleh orang banyak. Nah, kemudian setelah itu, nah, judul sudah. Nah, berikutnya ini klik di atas, ada berikutnya klik. Nah, baru di sini
kita klik upload, klik, nanti akan memproses ya otomatis seperti nah setelah ini diupload ya, klik misalnya pada upload, dan di sini ada tidak dipilih. Nah, ini kelemahan ketika kita mengupload menggunakan Android atau HP, maka kita tidak bisa menuliskan kata kunci atau tag ya. Nah, tag itu akan membantu mempercepat pemirsa menemukan video yang kita upload. Nah, misalnya kita menguploadnya melalui laptop, maka akan ada kolom tag yang harus kita isi. Semakin banyak tag atau kata kunci yang kita buat, maka akan dengan mudah ditemukan oleh pemirsa YouTube dimanapun berada. Oke, sahabat channel, jadi upayakan ketika kita menguploadnya menggunakan Android, ya resikonya itu kita tidak tidak dengan mudah dikenal oleh publik meskipun dilihat, sehingga harus dicari. Tetapi kalau kita menggunakan laptop, maka ada kata kunci yang diketikkan yang membantu mempercepat ditemukan video yang kita buat ini. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.